Oke, teman-teman, ini kita saat ini berada di kebun kelapa sawit milik anggota ini, yang dimana di kebun kelapa sawit ini itu ditanami juga tanaman penutup tanah, yakni jenis rumput Aracis pintoi, yang dimana rumput ini termasuk jenis kacang-kacangan. Ini contoh penampakannya, teman-teman. Kami akan coba membahas lebih dalam tentang fungsi rumput ini. Mungkin ada petani yang tidak tahu, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam pintur semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, teman-teman, memang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2023 ini prediksi dari BMKG bahwa Indonesia akan dilanda kemarau yang panjang, dan tentunya perlu perlu strategi khusus untuk petani sawit untuk bagaimana supaya kemarau panjang ini tidak terlalu berdampak kepada produksi kelapa sawit kita. Teman-teman, rumput ini adalah rumput yang fungsi utamanya sebagai penutup tanah. Contohnya, teman-teman, ini kita lihatkan. Untuk di kebun ini ditanami rumput penutup tanah, dan tentunya penutup tanah ini berfungsi sebagai pelembab tanah secara alami. Ketika panas melanda negeri kita, tentu akan difilter oleh rumput ini. Ini salah satu fungsi utama. Jadi memang ketika kita berada di perkebunan besar, pasti akan teman-teman menjumpai kelapa sawit yang ditanami dengan rumput penutup tanah. Inilah salah satu fungsi utama dari ditanami rumput kacang ini, sebagai penutup tanah, mensuburkan tanah secara alami, sebagai pelembab tanah. Walaupun panas menerjang, insya Allah tidak terlalu berdampak yang lebih ngeri, karena ada sudah yang membentengi kebun kelapa sawit kita, jadi tidak terlalu tandus tanah kita. Itulah fungsi utama dari rumput ini, teman-teman. Selain itu, tentu rumput ini juga adalah termasuk kacang-kacangan. Kalau termasuk dalam kelompok kacang-kacangan, tentu ini bisa mengikat nitrogen secara alami di alam bebas, teman-teman. Ini kita lihatkan. Jadi saya coba tunjukkan dulu bagaimana sih bentuk batang dari tanaman ini. Nah, kita lihat, teman-teman, ini dia tidak seperti kacang tanah yang tumbuhnya itu per pokok-pokok, tapi dia ini menjalar, teman-teman. Ini dia ini menjalar di permukaan tanah. Nah, ini jadi tanaman ini sepertinya saya lihat tidak ada mempunyai biji. Jadi untuk pengambilan bibitnya kita lakukan dengan mengambil batangnya atau stek batang, teman-teman. Ini nah, ini kita lihatkan, coba kita lihatkan. Dan tentunya, teman-teman, ini rumput ini selain dengan fungsi utama sebagai penyumbur tanah, pelembab tanah ketika terjadi panas melanda, tentu ini juga bisa mempercantik kebun kelapa sawit kita. Ini coba kita lihat, ini masih kuncup daunnya karena kita sudah merekam di sore hari. Ketika sudah siang hari atau pagi sampai siang hari, biasanya bunga-bunganya akan bermekaran cantik sekali, teman-teman. Ini juga biasa digunakan untuk taman-taman di perkotaan ataupun di rumah pribadi orang-orang. Biasanya ini juga digunakan sebagai taman. Ini adalah Aracis pintoi yang tentunya petani sawit harus mengetahui. Ini kalau teman-teman mungkin berjalan di perkebunan durian, ini juga adalah tanaman penutup tanah yang digunakan untuk perkebunan durian. Karena selain pelembab tanah, juga ini bisa berfungsi sebagai mempercantik kebun durian kita atau kebun yang lain, misalnya kebun kelapa sawit ini. Nah, kebetulan, teman-teman, ini saya lagi mengambilkan bibit rumputnya. Ini akan kami coba kirimkan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur. Ini insya Allah kami akan mengambil 4.000 stek atau 40.000 batang. Jadi ini agak tidak terlalu cepat kita ngambil karena agak banyak diambil ini. Nah, ini kita contohkan salah satu contoh-contohnya. Nah, ini batangnya, teman-teman. Ini dia menjalar dia ya. Dia bukan kayak kacang tanah yang per batang-batang, tapi dia kalau kacang tanah kan dia ke atas, tapi kalau ini dia menjalar dia. Nah, ini sifat rumputnya. Nah, ini cantik sekali karena selain melembabkan tanah secara alami, dia juga bisa menutup tanah, dan dia bisa mencegah terjadinya tumbuhnya gulma-gulma liar. Jadi dia bisa mengurangi tumbuhnya gulma-gulma, sehingga kita nanti tidak terlalu boros dalam proses
pembersihan gulma menggunakan racun. Jadi kita bisa tekan penggunaan racun, tentu akan berdampak kepada kos lagi teman-teman. Pengeluaran kita akan kembali kita hemat. Nah itu salah satu juga fungsi utama dari rumput ini, kita bisa mengurangi tumbuhnya gulma-gulma liar yang tentunya tidak mempunyai efek yang bagus untuk tanah kita. Nah tentu ini sangat mantap sekali teman-teman. Ini untuk mungkin ada yang menanam rumput ini atau sudah pernah melihat rumput ini, silahkan diambil saja teman-teman. Silahkan diambil, kalau ada punya lihat rumput ini silahkan ditanam di kebunnya. Pasti ini rumput ini mempunyai keunggulan, mempunyai manfaat yang besar untuk kebun kelapa sawit kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada gunanya untuk kita semua. Mungkin teman-teman ini lagi bingung ini bagaimana cara menghadapi musim kemarau yang panjang, bagaimana supaya tanahnya itu bisa subur. Nah ini salah satunya adalah kita bisa menanam rumput ini. Ini kebetulan teman-teman saya mau ambilkan bibitnya ini mau ke Samarinda, ke Kalimantan Timur. Samarinda Kalimantan Timur ada 4.000 stek yang akan kita kirimkan menuju ke Samarinda. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangbiakkan di sana, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi kebun percontohan nanti di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.